Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarfatudiana, NIM saya 28920 548. Saya dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan dari mata kuliah saya, yaitu Ekonomi Makro, untuk memenuhi ujian akhir semester dari dosen pengampu saya, yaitu Pak Joni. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya dari mata kuliah Ekonomi Makro untuk memenuhi ujian akhir semester. Yang pertama terdapat daftar isi, yang kedua terdapat kata pengantar, dan yang pertama dari bab 1 yaitu pendahuluan. Yang di sini saya akan menjelaskan inti-inti dari makalah saya. Yang pertama 1.1 latar belakang ekonomi makro. Makroekonomi atau yang disebut dengan ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari tentang perekonomian secara keseluruhan. Makroekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak keluarga atau yang disebut dengan rumah tangga, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi tujuan kebijakan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, lapangan kerja, dan pencapaian neraca yang berkelanjutan. Ekonomi makro mempelajari variabel ekonomi secara keseluruhan, yaitu variabel-variabel tersebut meliputi pendapatan nasional, kesempatan kerja atau pengangguran, jumlah uang beredar, tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan neraca pembayaran. Dan ekonomi makro juga terdapat masalah ekonomi yang sedang terjadi di negara maju dan berkembang. Oleh karena itu, pemerintah telah merumuskan kebijakan perekonomian agar pembangunan negara dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, di sini ada 1.2 tujuan penulisan. Tujuan penulisan saya yaitu membuat makalah mengenai pembangunan ekonomi ini adalah guna memenuhi tugas mata pelajaran kami. Manfaat penulisan makalah ini adalah untuk memperluas wawasan kami dan para pembaca tentang bagaimana pembahasan pembangunan ekonomi dari berbagai tokoh ekonomi, serta apa saja kelemahan dan faktor yang mempengaruhi perekonomian pengembangan. Yang kedua, di sini terdapat bab 2 landasan teori. Yang pertama ada 2.1 perdagangan internasional, teori klasik dan merkantilisme. Yang pertama yaitu A. Definisi perdagangan internasional. Perdagangan internasional diartikan sebagai suatu hubungan kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh negara yang satu dengan negara lain yang berkaitan dengan barang dan jasa sehingga mampu membawa suatu kemakmuran bagi suatu negara. Bila dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri, maka perdagangan internasional sangatlah rumit dan kompleks. Kerumitan ini disebabkan oleh faktor-faktor antara lain sebagai berikut. Yang pertama, A. Pembeli dan penjual terpisah oleh batas-batas kenegaraan. B. Barang harus dikirim dan diangkut dari suatu negara ke negara lainnya melalui bermacam peraturan seperti pabean yang bersumber dari pembatasan yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah. C. Antara satu negara dengan negara lainnya terdapat perbedaan dalam bahasa, mata uang, taksiran, dan timbangan, hukum dalam perdagangan, dan sebagainya. Perdagangan internasional merupakan penentu dan faktor penting untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Perdagangan internasional tidak hanya dilakukan oleh negara maju saja, namun juga negara berkembang. Perdagangan internasional ini dilakukan melalui kegiatan ekspor-impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Adapun impor adalah kegiatan pembeli barang dan jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Di sini ada B. Teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional terdiri atas 2 teori yang menjelaskan tentang timbulnya perdagangan internasional, yaitu teori klasik dan merkantilis. Yang ke-1, teori klasik, yaitu teori untuk memecahkan masalah ekonomi dengan bantuan menyelidiki ke arah faktor permintaan dan penawaran yang menentukan harga. Yang kedua ada merkantilis, kaum merkantilisme.
yaitu berpendapat bahwa satu-satunya cara bagi suatu negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sedikit mungkin impor. Surplus ekspor yang dihasilkan selanjutnya akan dibentuk dalam aliran emas, lantakan, atau logam-logam mulia, khususnya emas dan perak. Dengan demikian, pemerintah harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong ekspor dan mengurangi serta membatasi impor, khususnya impor barang-barang mewah. Selain itu, semakin banyak emas berarti semakin banyak uang dalam sirkulasi dan semakin besar aktivitas bisnisnya. Selanjutnya, dengan mendorong ekspor dan mengurangi impor, pemerintah akan dapat mendorong output dan kesempatan kerja nasional untuk pertumbuhnya negaranya. Dan kedua ada 2.2 gambaran tentang perdagangan internasional. Gambaran munculnya perdagangan internasional seperti yang dilestarikan ke gambar 2.2. Di sini kita bisa dilihat proses atau cara kerja jasa barang di gambar 2.2 tentang perdagangan internasional. Dan faktor penyebab terjadinya perdagangan internasional antara lain sebagai berikut. 1. Perbedaan dalam memproduksi barang. Suatu negara tidak dapat memproduksi barang tertentu. Kedua, barang dalam negara tidak dapat memproduksi barang sesuai dengan permintaan masyarakat. Kadangkala masyarakat tidak menyukai barang yang diproduksi oleh negaranya sendiri. Misalnya saja masyarakat Indonesia merasa tidak puas memakai barang produk dalam negeri. Yang ketiga, produk dalam negeri yang tidak seimbang dan permintaan pasar. Yang keempat, perbedaan teknologi. Yang kelima, perbedaan penghematan biaya produksi atau yang disebut dengan self-water dan Krugman. Dan ketiga, di sini ada 2.3 rintangan dan kebijakan ekonomi internasional. Di sini ada A, yaitu rintangan dan ekonomi internasional. Setiap negara selalu menginginkan perdagangan yang dilakukan antara negara dapat berjalan dengan lancar. Namun dijumpai kegiatan yang mengalami beberapa rintangan. Berikut ini beberapa rintangan sering muncul dalam perdagangan internasional. Yang ke-1, perbedaan mata uang antar negara. 2, kualitas sumber daya yang rendah. 3, pembayaran antar negara sulit dan risikonya besar. 4, adanya kebijakan impor dari suatu negara. 5, terjadinya perang. 6, adanya organisasi ekonomi regional atau internasional. 7, kurangnya pengetahuan teknik pemasaran, hukum yang berlaku masing-masing negara, pemahaman kemudahan-kemudahan. 8, sistem kuota. 9, pembiayaan dan persiapan barang. 10, kebijakan-kebijakan pemerintah masing-masing negara. Dan di sini ada B, kebijakan ekonomi internasional. Kebijakan ekonomi internasional dalam arti luas meliputi semua kegiatan ekonomi pemerintah suatu negara yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi komposisi, arah, dan kegiatan ekspor impor barang dan jasa-jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah tersebut. Kebijakan internasional dalam arti sempit ini berkaitan dengan ekspor barang dan jasa. Oleh karena itu, cangkupannya sangat luas mengingat banyaknya barang atau jasa yang diekspor maupun diimpor, mulai dari konsumen, produksi, sampai pada tenaga kerja. Di sini ada bab 3 tentang pembahasan, yaitu 3.1 stabilitas ekonomi dan keuangan negara. Yang pertama, A, stabilitas dalam ekonomi. Stabilitas perekonomian suatu negara menjadi fokus bagi setiap negara. Hal ini dikarenakan apabila perekonomian suatu negara tidak stabil, maka akan menimbulkan masalah-masalah ekonomi seperti rendahnya pertumbuhan ekonomi, tingginya tingkat pengangguran, dan tingginya tingkat inflasi. Di dalam ekonomi makro yang membahas perekonomian secara keseluruhan atau agregat, memiliki variabel-variabel yang saling mempengaruhi di dalam menjaga stabilitas perekonomian. Variabel makroekonomi tersebut diantaranya yaitu tingkat bunga, tingkat harga atau inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Variabel perekonomian atau yang disebut dengan makroekonomi
tersebut menjadi instrumen yang penting di dalam menjaga kestabilan perekonomian suatu negara. Di sini ada stabilitas perekonomian juga merupakan sasaran dalam pembangunan nasional dan juga menjadi prasyarat bagi pencapaian kualitas pertumbuhan. Oleh karena itu, adanya keseimbangan di dalam variabel makroekonomi akan menentukan stabilitas perekonomian. Di sini ada B, yaitu keuangan dalam ekonomi. Menurut Muhammad Ishaw, keuangan negara adalah rencana kegiatan secara kuantitatif dengan angka-angka di antaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang yang akan dijalankan untuk masa mendatang, lazimnya satu negara mendatang. Di sini ada menurut Geodart, keuangan negara merupakan keseluruh undang-undang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaan yang dilakukan untuk menutup pengeluaran tersebut. Di sini ada unsur-unsur keuangan negara menurut Georgard meliputi 1. Periodik, 2. Pemerintah sebagai pelaksana anggaran, 3. Pelaksanaan anggaran mencakup 2 wewenang, yaitu wewenang pengeluaran dan wewenang untuk menggali sumber-sumber pembiayaan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran yang bersangkutan. Dan keempat, ada bentuk anggaran negara adalah berupa suatu undang-undang. Selanjutnya, menurut John Fitzgerald, budget adalah suatu rencana keuangan suatu periode waktu tertentu. Government budget atau yang disebut dengan anggaran belanja pemerintah adalah suatu pernyataan mengenai pengeluaran atau belanja yang diusulkan dan penerimaan untuk masa mendatang bersama dengan data pengeluaran dan penerimaan yang sebenarnya untuk periode mendatang dan periode yang telah lampau. Di sini ada 3.2 permasalahan pokok pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi di suatu negara ataupun di suatu daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor yang saling berinteraksi, antara lain sumber daya manusia atau yang disebut dengan SDM, yang selanjutnya sumber daya alam atau yang disebut dengan SDA, teknologi sosial budaya, lembaga sosial dan lain-lain. Dalam indikator ekonomi makro, terdapat 3 hal utama yang menjadi pokok permasalahan ekonomi dan dalam suatu negara, antara lain pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran. Dalam pertumbuhan ekonomi dapat dilihat jika angka pertumbuhan positif, dapat dikatakan bahwa perekonomian negara yang berkait cukup baik. Namun sebaliknya, jika angka pertumbuhan ekonomi negatif, maka perekonomian negara yang bersangkutan dalam keadaan yang tidak baik. Di sini ada 3.3 perencanaan ekonomi. Perencanaan ekonomi adalah mekanisme alokasi sumber daya yang berlawanan dengan mekanisme pasar. Sebagai mekanisme koordinasi dalam sosialisme, perencanaan ekonomi menggantikan pasar faktor dan definisikan sebagai alokasi langsung sumber daya. Atau berlawanan dengan alokasi tidak langsung dari mekanisme pasar. Ada berbagai jenis prosedur dalam bentuk-bentuk perencanaan yang dapat digunakan. Yang kesatu adalah tingkat sentralisasi. Pembuatan keputusan dalam perencanaan tergantung pada jenis spesifik mekanisme perencanaan yang digunakan. Yang kedua ada ekonomi yang terutama didasarkan atau perencanaan terpusat yang disebut sebagai ekonomi terencana. Yang ketiga ada perencanaan juga dapat berbentuk pengarahan perencanaan atau perencanaan indikatif. Perekonomian modern saat ini adalah ekonomi campuran yang menggabungkan sebagai sifat dari pasar dan perencanaan. Di sini ada 3.4 yaitu perencanaan pembangunan di Indonesia. Perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya untuk dilaksanakan pada suatu periode tertentu dalam rangka yang ditetapkan. Sedangkan menurut para ahli yang pertama yaitu Bintara Sejokroaminoto ialah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua ada Prajudi Atmosudiradja mendefinisikan perencanaan ialah perhitungan dan penentuan tentang sesuatu yang akan dijalankan
dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. Yang ketiga ada Handoko 2003, meliputi 1. Pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi. Kedua, penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, dan prosedur. Dan selanjutnya metode dan sistem anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Perencanaan pada hakikatnya adalah sesuatu proses pengembalian keputusan atas sejumlah alternatif mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang guna mencapai tujuan yang dikehendaki serta pemantauan dan penilaian atas hasil laksanaan yang akan dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Di sini ada bab 4 yaitu penutup. Yang pertama ada 4.1 kesimpulan dari saya yaitu manfaat dari perencanaan adalah diharapkan terdapat suatu pengarah kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditunjukkan kepada pencapaian tujuan pembangunan. Dapat dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Dan dapat dilakukan penyusunan skala prioritas, memilih urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usahanya. Akan ada suatu alat pengukur untuk mengadakan suatu pengawasan dan evaluasi. Perkembangan ekonomi yang mantap atau pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus dapat ditingkatkan. Yang kedua ada 4.2 yaitu saran. Saran saya yaitu untuk mendukung keberhasilan suatu pembangunan ekonomi, suatu negara sebaiknya mengelola dengan baik sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya modal, serta keahlian atau kewirausahaan dan teknologi di negaranya. Sumber daya manusia sangat menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi melalui jumlah dan kualitas penduduk. Dengan memiliki modal sumber-sumber ekonomi yang potensial dapat diubah menjadi sumber daya ekonomi real. Dan dengan memiliki kemampuan mengkoordinasi faktor produksi, pengetahuan, dan teknologi serta mengombinasikan faktor-faktor produksi sangat membantu usaha meningkatkan produksi. Dan yang terakhir di sini ada daftar pustaka, yaitu di sini saya mengambil dari materi atau website dari makalah saya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.